Salam sejahtera kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita jumpa dalam Paulus Rahel Ministry. Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami percaya Engkau ada di sini, Engkau hadir di sini. Tuhan, Engkau mau tolong apa yang menjadi isi hatimu boleh masuk dalam hidup kami lewat pemberitaan firman, dan kami boleh menjadi pelaku. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Pada hari ini tema kebenaran firman Tuhan adalah roh agamawi. 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Apa itu roh agamawi? Roh agamawi adalah suatu roh jahat yang berusaha untuk menggantikan kuasa Roh Kudus dengan aktivitas agama di dalam hidup kita. Nah, yang kedua, roh agamawi adalah pengendalian terhadap pikiran, kehendak, dan hidup manusia melalui agama dengan kenyataannya sesungguhnya adalah melawan kehendak Tuhan. Roh agamawi memanfaatkan kitab suci, doktrin, nubuat, mimpi, penglihatan sebagai pengganti daripada Tuhan sendiri. Nah, ciri-ciri orang yang dikendalikan oleh roh agamawi, ya, rajin, aktif dalam ibadah, dan bahkan berbagai kegiatan dia ikuti, ya, tetapi sesungguhnya hati mereka tidak terhubung pada Tuhan. Misalnya rajin doa fajar, rajin menara doa, rajin ibadah wanita, rajin ibadah pria, rajin ibadah sekolah minggu, rajin ibadah, segala kegiatan dia ikutin. Pokoknya di mana ada aktivitas dia pasti hadir, tetapi hatinya nggak klik kepada Tuhan. Ya, dia mungkin melakukan itu semua hanya sebagai popularitas saja. Lalu kedua, bisa juga dia mengisi waktu luang. Daripada gue di rumah, lebih baik isi hal-hal yang positif, tapi kenyataannya hatinya nggak klik kepada Tuhan. Yang kedua, dia sibuk menyelidiki Alkitab, bahkan mungkin ahli Taurat seperti orang Farisi, ya. Namun pimpinan Tuhan secara pribadi tidak ada dalam hidupnya. Yang kedua, mereka memiliki wawasan. Yang ketiga, mereka memiliki wawasan yang luas tentang Tuhan, ya. Namun dia nggak mengerti apa arti kehendak Tuhan. Yang ada adalah motivasi kehendak diri pribadi, ya. Rajin ke gereja, dengar firman Tuhan, tapi karakternya nggak berubah. Aktif kegiatan sini sana, namun karakternya tetap jelek, tidak ada perubahan pembaruan budi. Ya, apa yang mereka lakukan semata-mata hanya ingin dilihat orang saja. Dan dia merasa, nih aku ujung tombak dari segala aktivitas. Kalau nggak ada aku, kacau balau. Ya, menjadi pendukung buta yang dibodohi dengan ayat-ayat. Jadi mereka ekstrim banget dengan berbaju agama, dengan kedok agama. Mereka sudah melakukan kebaikan, padahal itu tidak baik. Mereka buta, mereka ekstrim, tapi mereka nggak paham. Hanya dengan memanipulasi ayat-ayat firman Tuhan untuk mencari keuntungan pribadi bagi orang yang mengkonfrontasi, memanfaatkan orang lain dengan memakai kata-kata berkedok agama. Nah, dampak dari roh agamawi akan sangat berbahaya bila ditunggangi dengan kepentingan politik yang jahat. Seperti Yesus disalib itu karena ada politik yang jahat sehingga Yesus harus mati. Nah, yang kedua, berhentinya pertumbuhan rohani karena umat Tuhan tidak klik dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 5, sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Ya, jadi sumber kehidupannya bukan
kepada Tuhan, tapi karena ambisi pribadi. Lalu dampak selanjutnya menjadi pendukung yang ekstrim, salah, menjadi pendukung yang salah dengan dikemas dengan label rohani. Untuk itu saudara, waspada, waspada, waspada. Firman Tuhan katakan kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jangan dibodohi, karena ada firman Tuhan juga mengatakan umatku binasa karena kurang pengetahuan. Jangan sampai saudara diperdaya dengan label ayat-ayat firman Tuhan untuk kepentingan pribadi seseorang. Jadi kita harus mempunyai pengenalan Allah yang benar. Kita harus mengenal pengenalan Allah yang benar sehingga kita tidak dibodohi dan kita tidak jatuh kepada orang-orang yang mempolitisi ayat firman Tuhan. Hari ini, biar kita benar-benar tulus dalam pengiringan kita kepada Tuhan, bukan hanya sekedar roh agamawi. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak yang baik. Biar jiwa, tubuh, dan roh kami benar-benar klik kepada Tuhan. Bukan kami rajin melakukan aktivitas rohani hanya sebagai tampilan agar kami dilihat orang, tetapi biar kami mengenal Engkau secara pribadi dalam hidup kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan pemirsa dimanapun mereka berada, mereka ada dalam lindungan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.